I was drunk, I was gone. That don't make it right. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang virus. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu virus. Virus adalah agen penginfeksi mikroskopik yang dapat bereproduksi di dalam sel makhluk hidup. Sejak pandemi COVID-19, virus mungkin bukan suatu hal yang asing buat kita. Keberadaannya bisa membuat kita merasakan gejala berikut: suhu tubuh tinggi, badan kedinginan, atau batuk dan sakit pada saluran pernafasan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Untuk menjawabnya, ikuti dulu video berikut. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di media infografis, mungkin kita masih penasaran seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Sifat hidup. Sifat hidup dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup lain dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Sedangkan sifat mati, sifat yang dapat dikristalkan dan tidak memiliki sel atau aselular. Kemudian struktur virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Dari jenisnya yang banyak, ada beberapa jenis-jenis virus berdasarkan asam nukleatnya. Terdiri dari robovirus, yaitu virus RNA, contohnya virus corona, dan orthomyxovirus. Sedangkan deoksiribovirus adalah virus yang bakteriofag. Jenis-jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya. 1. Polihedral. Contoh polihedral adalah adenovirus. Kedua, helikal. Contohnya adalah TMV. 3. Bentuk spherical. Contoh dari bentuk spherical adalah virus influenza. Keempat, kompleks. Contoh dari bentuk kompleks adalah bakteriofag. Jenis-jenis virus berdasarkan sel inangnya, yaitu virus yang menyerang manusia yaitu hepatitis. Kemudian ada virus yang menyerang hewan seperti paramyxavirus dan ada yang menyerang tumbuhan seperti TMV. Kemudian ada yang dikatakan bakteri PEG. Sekarang teman-teman bisa membedakan jenis-jenis virus ya. Tahukah teman-teman bagaimana proses perkembangan biakan virus? Virus berkembang biak dengan cara bereplikasi. Sebelum mengalami replikasi, virus harus berada di tubuh inang yang cocok untuk memperbanyak diri. Replikasi pada virus dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau inang dan terbentuk partikel virus baru. Sementara pada daur lisogenik, virus tidak dapat menghancurkan sel inangnya. Sel inang hanya mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati serta tidak berbentuk partikel virus baru. Tahapan-tahapan yang terjadi pada daur litik adalah: pertama, adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, maksudnya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, eklifase, virus mengambil ahli perlengkapan metabolik sel bakteri. Berikutnya, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya, perakitan terbentuknya virus bakteriofag sudah lengkap. Dan terakhir, lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Kemudian, tahapan yang terjadi pada daur lisogenik adalah: pertama, adsorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, penggabungan asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Berikutnya, pembelahan, proses bakteri membelah diri. Selanjutnya, profit ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Dan terakhir, sintesis, yaitu asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Peranan virus yang menguntungkan ada 4.
yaitu yang pertama interferon. Interferon yaitu mencegah replikasi virus pada sel host space. Kedua, profag. Profag yaitu mengubah fenotipe bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Ketiga, vaksin. Vaksin yaitu membentuk sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat, petak kromosom. Petak kromosom digunakan pada bakteriofag untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Peranan virus yang merugikan, yaitu Ralstongra belliciferum akan menyerang tanaman dan padi. Paramyxovirus akan menyerang saraf ternak dan unggas. Tobacco mosaic virus akan menyerang tanaman dan tembakau. Virus Coxsackie akan menyerang kuku dan mulut hewan yang memamah blak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Pencegahan virus bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu vaksinasi, melakukan pola hidup sehat, dan tidak melakukan kontak cairan pada hewan dan orang yang sedang terjangkit dengan virus. Young and she was my first love. So they say that you live and you